Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan salam supranatural. Jumpa kembali dengan saya Kang Dodo di sini yang coba membawakan episode berikut ini. Kita ikuti kisahnya berikut. Jupri adalah seorang pedagang bakso keliling di kampungnya. Usaha ini digelutinya menahun, semata adalah untuk menambah ekonomi keluarga. Karena Jupri termasuk keluarga yang kurang beruntung dan miskin. Ayahnya hanya seorang petani garapan di sawah. Di usianya yang ke-25, Jupri seperti pemuda-pemuda kampung lainnya adalah termasuk kategori orang yang kurang pede dan minder dalam bergaulnya Jupri. Tapi beda dengan satu hal, soal cinta. Jupri tidak memandang bulu, juga cinta tidak mengenal kasta menurut Jupri. Diam-diam tanpa sepengetahuan siapa-siapa, Jupri ternyata menaruh hati kepada Yati, gadis yang tinggal satu kampung dengan Jupri. Lesung pipit dan kecantikan wajahnya Yati selalu terbayang di pelupuk matanya Jupri. Tak tahan Jupri memendam rasa itu, maka diungkapkanlah rasa hatinya kepada gadis pujaan Jupri, yaitu Yati. Tapi ternyata Yati menolak mentah-mentah. Siapa yang mau dengan kamu? Mukanya seperti monyet, pedagang bakso dan miskin. Begitu seloroh Yati, sakit hati dan marah Jupri mendengar kata-kata itu. Dipendamnya marah dan dendam di hatinya yang begitu membara. Jupri berpikir dia harus menundukkan gadis pujaannya ini. Maka dengan ikhtiarnya berangkatlah dia ke kampung sebelah mencari dukun yang bisa membantu untuk mendapatkan dan membuat Yati bertekuk lutut di kakinya. Dengan sehelai rambut Yati yang entah dapat dari mana Jupri dibawanya ke seorang dukun. Maka setelah itu Jupri pulang. 2 hari kemudian Yati mendatangi rumah Jupri dan menangis minta dinikahi karena begitu jatuh cintanya Yati kepada Jupri. Sahabat TH2, ternyata keluarganya Yati mengetahui hal ini dan mereka sebenarnya menolak. Tapi peletnya Jupri begitu keras. Keluarganya Yati sudah berupaya membawa Yati untuk berobat ke orang pintar dan ke dukun, tapi tidak bisa tertolong. Akhirnya keluarga Yati mau nggak mau ikhlaslah menikahkan Yati dengan Jupri. Tapi sebelum menikah, ayahnya Jupri berkata, "Kau boleh menikahkan anak saya, tapi jangan sampai saya dengar kamu tidak bisa memberi nafkah, lahir batin dan kebahagiaan kepada anak saya Yati. Dan juga jangan sampai menelantarkan anak saya. Kalau itu saya tahu, maka akan saya ceraikan kalian dan saya ambil kembali anak saya." Tertegunlah Jupri dan sedikit terkejut. Dia berpikir, nanti kalau sudah berkeluarga, bagaimana bisa menyenangkan Yati, memberikannya nafkah, sandang, pangan layaknya seorang suami istri. Karena Jupri merasa dia keluarga yang miskin dan dia adalah cuma seorang tukang bakso. Sementara Yati keluarganya termasuk level menengah-menengah di kampung itu, sahabat TH2. Berpikir keras Jupri bagaimana bisa mendapatkan harta kekayaan dengan cepat supaya dia bisa membahagiakan Yati, istrinya, agar tidak lepas dari pelukannya. Maka mungkin karena mata hatinya sudah tertutup, juga semangatnya dan juga emosinya ingin menunjukkan bahwa dia mampu membagikan istrinya Yati kepada orang tuanya. Dia berangkat lagi ke dukun di kampung sebelah dan dia bicara, "Ki, tolong saya sekarang sudah beristri dan saya mau bisa mendapatkan harta kekayaan dengan cepat karena saya harus membagikan istri dan keluarga saya, Ki." Nah Jupri, ini cukup berat persyaratannya dan ini cukup berat perjalanannya. Jika Jupri tidak mampu nanti mengurus, mengadakan sesembahan kepada makhluk gaib yang engkau dapati, maka akan mencelakakan keluargamu, Jupri. Sanggupkah kamu? Saya sanggup, Ki. Jupri berkata demikian. Maka persyaratan harus dipersiapkan oleh Jupri, yaitu diperintahkan untuk mencari bunga kantil, bunga mawar putih, bunga kamboja, dan Jupri juga disarankan untuk bisa membawa ayam cemani hitam untuk sebagai perlengkapan dan peralatan dalam ritual yang akan dilakoni. Setelah mendapatkan semua yang dipesankan oleh dukunnya, Jupri menghampiri dan datang kembali ke rumah dukunnya. Ini semua sudah disiapkan. Oke, seperti waktu yang sudah dijanjikan, jam 8 menjelang jam 9 begitu, mereka melakukan ritual dibantu dengan dukunnya tadi. Setelah dimandikan dengan air kembang
yang tadi sudah dibawa dan diminumkan darah ayam cemani hitam, maka diantarlah Jupri di tengah kegelapan di belakang rumahnya Pak Dukun tadi. Jupri dibantu membacakan mantra dan Jupri harus melakukan ritual dengan bertelanjang dada. Jupri harus bertapa 3 malam di tempat kegelapan. Tapi karena sudah tekad Jupri, lebih baik dia mati dicekik hantu atau dicekik makhluk gaib di tengah hutan ini daripada dia harus mati ditinggal Yati istrinya. Maka proses berjalan di tengah pertapaan itu, Jupri melihat dalam bayangan kesekelebat ada makhluk hitam besar menghampirinya dan berbisik di tengah pejamnya mata Jupri. Kalau engkau ingin mendapatkan harta kekayaan dengan cepat, saya akan merewangi dan membantumu dan menemani engkau berdagang supaya laris sehingga engkau bisa mendapatkan harta kekayaan dengan cepat. Tetap Jupri dalam kondisi yang terpejam dan dilewatinya itu proses ritual malam itu. Setelah selesai, Jupri kembali menghadap sang dukun dan sang dukun, bahwa kamu sudah selesai melakukan ritual, pulanglah kamu. Setelah pulang, Jupri keesokan harinya menjalani kegiatan untuk berdagang bakso keliling. Setelah 2 hari dari ritual itu, Jupri melihat dan mendengar ayahnya meninggal dunia. Begitu terkejut Jupri, apakah ini hasil dari ritual saya atau mungkin ini adalah merupakan satu yang disebut tumbal. Tapi di sisi lain, kesedihan yang Jupri alami seakan sejenak dan sebentar saja, karena Jupri sudah merasa bangga, dia sudah melewati dan menjalankan ritual yang 3 malam itu dan dia sudah berhasil menjalaninya. Proses berjalan, usaha Jupri makin maju dan berkembang terus dan menghasilkan banyak uang dagang baksonya. Bahkan dengan uangnya itu Jupri sudah bisa mampu membeli ruko. Usaha dagangnya tidak lagi keliling kampung, tapi dia sudah menetap di ruko. Bahkan beberapa cabang dibukanya di kampung itu. Dan semakin maju Jupri, omset semakin bertambah. Lantas yang tidak bisa menangani sendiri, dia sudah mengambil karyawan untuk cabang-cabang yang lain di tempat Jupri. Terus berjalan, sahabat TH2. Jupri mulai mampu dengan uangnya membeli tanah, membeli ladang, membangun rumah, bahkan membeli kendaraan dengan hasil itu. Karena dibantu dengan makhluk gaib yang didapatkannya melalui ritual yang dibantu oleh dukun kampung sebelah tadi. Proses berjalan karena Jupri mendapatkan uang dengan cara yang panas seperti itu, maka Jupri pun selalu berambisi dalam mencari tambahan-tambahan usaha yang lain. Dan di perjalanan itu, pada saat Jupri bertemu dengan seorang temannya mengatakan bahwa di kampung kita akan ada pemilihan kepala desa beberapa waktu yang akan datang. Terpikir oleh Jupri, kalau saya bisa jadi seorang kepala desa, maka nama baik saya akan harum. Keluarga saya akan terangkat harkat dan martabatnya. Dengan kekayaan dan hasil usahanya itu, Jupri meyakinkan diri untuk bisa ikut dalam pemilihan kepala desa. Karena Jupri pikir, saya harus capai untuk keinginan saya untuk menjadi kepala desa. Dia begitu bernafsu dan bergairah. Proses berjalan, Jupri terpikir kembali. Bagaimana kalau saya menghadap lagi kepada dukun di kampung sebelah untuk bisa membantu keinginan dan ambisi saya menjadi seorang kepala desa agar nama saya bisa tenar di kampung ini. Berangkatlah Jupri ke dukun kesayangannya. Dukun kesayangan berbicara, apalagi nak Jupri yang kau inginkan? Begini Ki, setelah saya mendapatkan semua dan alhamdulillah saya sekarang sudah bisa kaya, sudah punya uang, punya rumah, punya kebun, ladang dan segala macam. Ada satu lahan yang belum saya beli, Ki, yaitu adalah pemilihan kepala desa yang akan berlangsung di kampung saya. Saya berniat, Ki, untuk menjadi seorang kepala desa, maka tolong bantu saya. Karena dengan demikian saya akan tenar di kampung ini menjadi seorang kepala desa. Nah Jupri, ini akan semakin berat, kilah sang dukun. Karena kalau sampai kau lalai, maka fatal akibat. Karena makhluk gaib ini lebih dasar dan lebih kuat dari dirimu. Jika kamu lalai nantinya, tolong Ki, saya mau seperti itu dan saya sanggup menjalaninya. Baik, tolong kau siapkan bunga setaman dan besok kau bawa burung gagak hitam untuk perlengkapan ritual Nak Jupri. Dengan ikhtiar Jupri kesana kemari, maka didapatkan semuanya yang dipersyaratkan itu, dia kembali ke sang dukunnya. Proses setelah waktu yang ditentukan, Jupri datang dan setelah Jupri dimandikan air kembang setaman dan diminumkan darah gagak hitam tadi, maka kembali Jupri melakukan ritual di tengah kegelapan. Ambisi Jupri begitu besar untuk bisa mencapai dan mendapatkan posisi sebagai kepala desa. Dan terus dia lakoni ritual itu dan setelah selesai dia
kembali ke Hang Dukun. Nah Jupri, saya pesankan sekali lagi, jangan sampai lupa kau melakukan persembahan-persembahan dan untuk ke makhluk gaib ini, karena masalahnya nanti keluargamu yang akan jadi tumbal. Baik Ki, saya akan usahakan. Pulanglah Jupri ke kampungnya, kembali menata usaha baksonya yang semakin laris, dan pelanggan-pelanggan Jupri di kios-kiosnya itu semakin banyak. Pada saat hari H pemilihan, Jupri terdaftar sebagai juga kontestan untuk pemilihan kepala desa. Setelah perhitungan ternyata Jupri menang telak di pemilihan kepala desa itu. Begitu bangga dan senangnya Jupri dan keluarga besar. Dan setelah itu dia mulai mengantor di kantor kepala desa. Karena sebagai seorang kepala desa, Jupri begitu bangga, namanya semakin tenar dan semakin terkenal di kampung itu bahwa Jupri seorang tukang bakso yang menjadi kepala desa. Sukses Jupri, maju. Dan sebagai seorang kepala desa, kemanapun ada undangan, dia datang. Dan Jupri mulai mendekatkan diri kepada warga masyarakat sebagai kepala desa. Diundang sana, di tokoh sana, diundang, dia datang. Ada acara perkawinan, ada dangdut, dia datang. Dan Jupri sudah mulai sibuk dengan kegiatan seorang kepala desanya dan sibuk dengan berhambur-hambur uang. Karena kadang-kadang berkumpul atau diundang sana, undang sini. Ada dangdut, Jupri ikut nyawer, menghambur-hambur uang. Kadang-kadang dia sama rekan-rekan dan teman-teman satu kampungnya, dia kumpul, diundang di sana, juga tidak lupa ikut mulai minum-minuman. Dan Jupri hidupnya mulai boros, menghambur-hambur uang banyak. Setelah proses berjalan itu, ternyata karena kesibukan seorang kepala desa dan kegiatan undangan kiri, undangan kanan, juga acara kiri, acara kanan, Jupri mulai lupa dengan pesan daripada dukunnya untuk tidak lupa melakukan sesajian dan sesembahan kepada makhluk gaib yang ada di tubuhnya. Benar saja, dari proses itu 2 kali istrinya melahirkan Yati, 2 kali pula bayi yang dilahirkan Yati meninggal dunia. Tapi Jupri tidak melihat itu sebagai peringatan bahwa kelalaiannya. Karena terus-menerus kesibukan seorang kepala desa, rapat kiri, juga rapat kanan. Dan mulai berglamor hidupnya. Dan dia mulai tebar pesona kepada warga desa, warga kampungnya. Dan nama besar yang semakin harum masyarakat melihatnya. Tapi dia mulai lupa. Dan satu lagi, bahwa pada saat berikutnya Jupri setelah mengambil keputusan beserta Yati, karena dua-dua anak yang dilahirkan adalah meninggal, maka dia memutuskan untuk mengambil anak angkat di kampungnya situ. Dan salah satunya adalah anak yatim. Begitu sibuk siang dan malam, Jupri selalu keluar, lantas kerja, urusan dinas yang lain juga ada undangan kiri, undangan kanan. Semakin lupa Jupri terhadap sesembahan-sesembahannya. Pada saat Jupri dalam kondisi yang acara pesta dan mabuk miras, Jupri mulai ngacau dan bercerita pada rekan-rekannya bahwa karena kondisi yang mabuk, dia menceritakan bahwa anak saya juga saya tumbalkan. Di proses itu, anak angkatnya Jupri yang yatim tadi itu juga meninggal dalam kondisi yang tidak wajar. Pada saat masyarakat atau warga di sana ikut tahlilan di rumah Jupri, dilihat di tempatnya Jupri memang banyak sesembahan-sesembahan untuk makhluk halus dan roh gaib. Masyarakat di situ sudah mulai tercium bahwa Jupri adalah bekerja sama dengan makhluk gaib. Dan ini terbukti, Jupri pada saat mabuk dalam kondisi minuman keras, Jupri suka ngaco bicaranya bahwa anak yatimnya juga itu menjadi tumbal daripada pesugihannya. Teman-teman lantas cerita ke kiri ke kanan. Di kampung sana udah tahu orang-orang bahwa Jupri bersekutu dengan makhluk gaib. Dan itu juga membuat masyarakat marah. Karena anak yatim itu ternyata ditumbalkan. Terbukti juga bahwa tempatnya di satu ruangan di rumahnya Jupri memang ada sesembahan. Masyarakat lihat itu dan semakin marah bahwa mengetahui juga jangan-jangan Jupri ini menjadi kepala desa juga dengan cara yang seperti itu. Dengan membantuan makhluk halus. Dan anak yatim ini menjadi sorotan kepada masyarakat yang dijadikan tumbal. Orang tuanya marah, juga membawa masyarakat di sana dan warga sana marah. Maka rumah Jupri dihancurkan karena warga masyarakat sana marah. Untung Jupri selamat, dibawa dievakuasi ke tempat yang aman, maka Jupri selamat. Dalam kondisi seperti itu, rupanya dampak pelet yang dilakukan Jupri terhadap Yati juga mungkin masa berlakunya habis. Dan ditambah karena memang Jupri selalu berpoya-poya
bahkan udah mulai main perempuan, ibaratnya mulai selingkuhlah dari Yati. Yati mulai tidak senang, Yati pun pulang. Di samping Yati mengetahui bahwa suami sudah bersekutu dengan makhluk gaib, juga sudah mengetahui bahwa suaminya mulai main perempuan. Yati kecewa dan pulang minta dicerai. Termasuk anak angkat yang 2 juga pulang ke rumah orang tuanya karena mereka takut melihat Jupri sudah mulai bersekutu dengan setan. Terus berjalan. Pada saat suatu malam Jupri pulang dari acara undangan dan pesta. Tiba-tiba Jupri merasa sakit badannya. Seperti disayat-sayat, seperti ditusuk-tusuk, teriak-teriak Jupri malam itu. Lantas dengan warga dan keluarga yang ada, Jupri diangkat, dibantu, dibawa ke rumah sakit. Diperiksa di medis, ternyata di medis tidak ditemukan sakit apa-apa. Di sini mungkin karena Jupri sering lalai dengan sesembahannya, dengan makhluk gaib yang ada di tubuhnya. Maka ini berdampak seperti timbulnya penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh Jupri. Dan itu tidak sebentar. Rutinitas setiap mulai jam 10 malam sampai pagi, Jupri teriak-teriak. Sudah dibawa ke dokter sana, di dokter kota yang lebih maju. Orang pintar juga tidak bisa karena Jupri terus sakit. Merasa tubuhnya disayat-sayat dan teriak-teriak saban malam. Proses berjalan terus, uangnya habis, juga dihambur-hambur dan poya-poya juga untuk mengobati dirinya yang tidak sembuh-sembuh dari sakit. Di kampung sana ada Pak Kiai yang baik, dibantu Jupri untuk mengeluarkan kekuatan gaib yang di dalam tubuhnya. Supaya rada lumayan hasilnya dan Jupri agak sedikit tenang, tapi tetap tidak bisa sembuh seperti semula. Dan ternyata diperiksa oleh dokter bahwa dari hasil medis Jupri kena gangguan saraf otak dan Jupri dinyatakan gila. Begitu proses berjalan, Jupri sudah tidak bisa lagi menjalankan fungsi sebagai seorang kepala desa. Terlihat Jupri kadang-kadang tersenyum sendiri, tertawa, jalan dengan baju yang seadanya. Dan ini membuat masyarakat di sana melihat bahwa kepala desanya sudah mulai gila dan sudah tidak layak menjadi seorang kepala desa. Jupri sudah tidak bisa ngantor lagi, maka keseharian Jupri ketawa, senyum, bahkan jalan Jupri kemana aja dia tanpa arah karena memang ingatannya sudah mulai tidak waras. Termasuk juga dia gila, dia ke pasar dengan pakai seadanya. Di pojok pasar sana dia sendiri tersenyum, bahkan dia mengambil di tempat sampah di pasar sana makan nasi basi sana. Makin parah Jupri sakitnya, uangnya juga habis untuk membayar berobatnya Jabu, tapi juga tidak sembuh. Dan didengar setelah Jupri beberapa tahun kemudian dia mengalami gila seperti itu. Terakhir terdengar bahwa Jupri meninggal dunia di pinggir jalan dalam kondisi yang naas. Sahabat TH2, inilah kisah yang bisa saya paparkan. Mari kita ambil hikmah positif dari kisah ini. Mungkin saja kisah ini bisa terjadi kepada siapa saja. Dan satu hal, memang hidup ini tidak seperti yang selalu kita harapkan. Tapi kita patut bersyukur dengan apa yang ada sama kita. Kisah ini saya tutup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati.